Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak dan abang-abang semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat, dan pastinya harus selalu bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah ya. Oke, abang-abang dan kakak-kakak, hari ini kita masuk di bab baru, yaitu tentang pewarisan sifat. Nah, tapi sebelum kita masuk belajar kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Nah, kira-kira apakah sifat bisa diwariskan? Nah, ternyata bukan hanya harta saja yang bisa diwariskan, tapi sifat juga bisa diwariskan. Nah, sifat apa yang bisa diwariskan? Apakah sifat jujur, sifat bekerja keras, atau sifat tanggung jawab? Nah, nanti jawabannya akan abang-abang dan kakak dapatkan setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini. Karena kita masuk di bab baru, jadi kita kompetensi dasar kita itu yang 3.3 dan 4.3. Nah, ini dia kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, abang-abang dan kakak dapat mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang genetik. Kemudian nantinya dapat menjelaskan apa itu materi genetik dalam pewarisan sifat. Kemudian nantinya juga akan dapat membedakan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, apakah kakak-kakak dan abang-abang pernah membandingkan wajah dengan wajah orang tua atau dengan saudara-saudara yang lainnya saat bercermin? Kira-kira abang-abang kakak-kakak lebih mirip siapa ya? Secara fisik, kamu lebih mirip ayah atau lebih mirip ibu? Ayo. Nah, jadi sifat dalam kategori ini itu merupakan ciri fisik ya, ciri fisik seperti warna kulit, bentuk rambut atau apakah keriting atau lurus, kemudian bentuk hidung, ada yang hidungnya mancung atau pesek, kemudian bentuk mata, bentuk wajah, dan ciri fisik lainnya yang diwariskan dari orang tua kita melalui materi genetik. Nah, apa itu materi genetik? Jadi, materi genetik itu tersusun atas 3. Yang pertama ada DNA dan RNA, kemudian ada gen, dan ada kromosom. Nah, molekul yang berperan dalam materi genetik itu merupakan asam nukleat, yaitu DNA. DNA ini adalah deoxyribonucleic acid, dan RNA adalah ribonucleic acid. Nah, kemudian gen. Mungkin abang-abang kakak pernah mendengar apa itu gen. Ya, jadi gen itu merupakan unit yang ada di dalam DNA yang akan menentukan ciri setiap makhluk hidup. Nah, jadi penentunya itu ada pada gennya. Oke, kemudian kromosom. Nah, kromosom itu berbentuk seperti pita yang di dalam DNA dan akan membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Oke, seperti apa gambar dari materi genetik? Nah, ini dia. Nah, kalau dilihat, ini ada yang bentuk seperti X. Nah, ini merupakan kromosom. Nah, kemudian yang ini, ini merupakan DNA. Nah, jadi DNA ini berbentuk seperti double helix. Nah, kemudian di dalam DNA ini ada gen. Ya, tadi seperti sudah saya jelaskan, kalau gen itu dia penentu sifat. Jadi dalam DNA ada gen. Nah, gen inilah yang akan menentukan apakah rambutnya keriting, apakah rambutnya lurus, atau apakah hidungnya mancung, apakah hidungnya pesek. Nah, itu ditentukan oleh gen yang ada dalam DNA. Oke. Nah, kemudian ada istilah-istilah yang harus dipahami dalam pewarisan sifat. Nah, istilah ini nantinya akan memudahkan Ananda semua dalam mempelajari pertemuan selanjutnya. Karena kalau tidak paham istilahnya, maka untuk pertemuan selanjutnya juga tidak akan paham ya. Jadi Ustazah harap kakak dan abang-abang paham dengan istilah-istilah yang ada dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada parental atau lambangnya P.
Nah, sesuai namanya, parent, ya sudah pasti parental itu adalah induknya atau orang tua. Ya, parental itu induk atau orang tua. Kemudian ada filial. Filial ini dilambangkan F. F sudah pasti filial ini merupakan keturunan dari hasil persilangan, ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi sini ada parental yang berjenis kelamin laki-laki disilangkan dengan parental yang berjenis kelamin perempuan. Nah, setelah disilangkan, maka dia akan menghasilkan keturunan pertama atau F1. Ya, jadi ini keturunan pertama. Jadi misalnya ini ibu kita, ibu dan ayah kita, ayah dan ibu kita, kemudian akan menghasilkan keturunan pertama yaitu kita. Misalnya kita atau abang-abang kita, kakak kita, adik kita, itu merupakan keturunan pertama. Nah, ketika keturunan pertama ini disilangkan dengan keturunan pertama yang lain, maka dia akan menghasilkan keturunan kedua. Jadi akan menghasilkan F2, F2, F2. Ya, jadi istilahnya seperti ini misalnya kakek dan nenek kita, kemudian ini ayah dan ibu kita, dan ini merupakan cucu-cucunya. Ya, begitu seterusnya sampai FFS selanjutnya. Oke. Kemudian ada fenotip. Fenotip adalah sifat yang dapat kita amati, seperti mawar merah, ya, mawar putih. Pokoknya apa yang bisa kita lihat, yang dapat kita amati itu merupakan fenotip. Ataupun misalnya rambut keriting, rambut pirang, hidung pesek. Nah, itu merupakan fenotip. Kemudian lawan fenotip ada genotip. Kalau genotip, dia sifat dasar yang tidak tampak. Nah, genotip ini dilambangkan dengan sepasang atau lebih lambang huruf. Jadi, satu huruf dia akan mewakili satu genotip. Contohnya, M besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Jadi gini, dalam perhentian sifat, kita tidak bisa mengatakan kalau ini MM, AA, BB. Ya, jadi kita harus bilang, kalau dia huruf kapital, M besar, itu kalau misalnya ada yang huruf kapital, huruf kecil, berarti A besar, A kecil. Ya, itu dalam pewarisan sifat. Jadi seperti ini genotipnya, M besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Oke, kemudian ada dominan. Dominan adalah sifat suatu gen yang menutupi sifat lain dalam persilangan. Dan dia dilambangkan dengan huruf besar. Ya, contohnya ada bunga mawar, misalnya bunga mawar warna merah. Jadi itu lambangnya M besar. Kenapa M besar? Karena dia sifatnya dominan. Kalau dominan, dia sudah pasti dilambangkan dengan huruf besar. Nah, kenapa harus M? Apakah bisa yang lain? Bisa, tapi untuk memudahkan kita, ini kan karena dia merah, jadi kita buat saja M besar. Oke? Kemudian lawan dari dominan itu ada resesif. Resesif adalah sifat suatu gen yang ditutupi oleh sifat lain, sehingga dia tidak tampak pada keturunannya. Ya, jadi dia akan dilambangkan dengan huruf kecil. Kalau dari dominan huruf besar, resesif huruf kecil. Nah, seperti ini. Nah, karena dia resesif, huruf kecil, jadi kita buat M kecil. Jadi ini bunganya warna putih. Dia yang nggak nampaknya, ya. Jadi kenapa ini F kecil? Kenapa ini nggak P kecil? Karena kan sini P, ya. Kenapa nggak P kecil? Mengapa? Karena yang resesif harus mengikuti apa yang ada pada dominan. Kalau di bunga warna merah ini kita buat P besar, berarti di sini juga buat P kecil. Tapi kalau di sini kita buat M besar, di sini harus juga kita buat M kecil. Oke, dia harus mengikuti yang dominannya. Ya, jadi kalau misalnya dominan, dia akan menutupi sifat lain. Jadi yang nampak itu kayak bunga mawar misalnya. Jadi bunga putihnya tuh nggak ada, karena itu yang resesif. Dia tertutupi. Dominannya apa? Dominannya merah. Oke. Kemudian ada intermediate. Intermediate sifat suatu gen yang berbeda dari induknya. Dan tidak ada yang menutupi dan tidak ada yang tertutupi. Dilambangkan dengan sepasang huruf, di mana huruf depannya besar dan huruf belakangnya kecil. Contoh, seperti yang tadi,
kan bunga warna merah dan bunga warna putih. Nah, ketika dia disilangkan dan dia akan menghasilkan intermediate, dia tidak ada yang tutupi dan tidak ada yang tertutupi. Jadi keduanya ada. Karena keduanya ada, berarti dia M besar dan M kecil. Ya, merah sama putih disilangkan akan menghasilkan warna merah muda. Ya, dia nggak ada yang menutupi, nggak ada yang tertutupi. Jadi dia nggak merah, nggak putih. Jadi dia gabungan antara merah dan putih, hasilnya merah muda. Itu intermediate. Kemudian ada alel. Alel adalah anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama. Nah, seperti ini. Alel dari bulu halus itu adalah H besar. Kemudian alel dari bulu kasar sudah pasti dia H kecil. Ya, jadi kalau misalnya alel dari H besar ini bulu halus, ini ya bulu halus ini yang dominan. Jadi yang dominan itu dia yang istilahnya yang unggul dibandingkan dengan yang resesif. Itu dia alel. Jadi alel dari bulu halus adalah bulu kasar. Ataupun alel dari manis berarti alel dari buah yang manis adalah asam. Oke. Kemudian ada homozigot. Nah, homozigot itu adalah sepasang alel yang terdiri atas gen yang sama. Ya, dia bisa jadi dominan atau bisa jadi resesif. Jadi dia sama. Seperti ini M besar, M kecil, A kecil, B besar. Ini dia homozigot, dia yang sama. Kemudian lawannya homozigot itu ada heterozigot. Jadi kalau homozigot tadi yang sama, heterozigot itu dia yang berbeda. Ya, jadi dia gabungan antara yang dominan dan resesif. Contohnya M besar, M kecil, A besar, A kecil. Pokoknya dia gabungan antara yang dominan sama yang resesif. Kemudian ada monohibrid. Mono artinya satu, hibrid artinya persilangan. Jadi monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Ya, jadi misalnya bunga, dia sama-sama bunga mawar, ya, dia sama jenisnya tapi sifatnya beda. Sama-sama bunga mawar tapi ada yang merah, ada yang putih. Ya, itu dia monohibrid. Kemudian dihibrid. Dihibrid itu artinya dua, hibrid persilangan. Jadi persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Contohnya, misalnya abang-abang dan kakak-kakak punya pohon mangga. Pohon mangga harum manis misalnya. Kemudian tetangga kakak dan abang-abang juga memiliki pohon mangga dengan jenis yang sama, harum manis. Nah, tapi ketika sudah berbuah, punya pohon buah mangga kakak dan abang-abang punya, itu buahnya manis, ya. Tapi buahnya kecil tapi manis. Kemudian punya tetangga itu buahnya besar tapi asam. Nah, itulah yang disebut dengan dihibrid. Dia dua sifat yang berbeda. Walaupun dia sama-sama mangga harum manis, tapi sifatnya berbeda. Kecil manis dan besar asam. Ya, sebenarnya ada trihibrid, ada polihibrid. Tapi kalau untuk SMP, kita hanya belajar monohibrid dan dihibrid. Oke, kakak dan abang, cukup untuk hari ini. Sebelumnya, Ustazah mau memberikan ukhorinya, yaitu Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak berkulit hitam, padahal aku berkulit putih, dan aku curiga dia bukanlah anakku." Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki unta?" Badui menjawab, "Ya, Rasulullah SAW bertanya, "Apakah ada untamu yang berkulit hitam keabu-abuan?" Kemudian dia menjawab, "Ada ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Dari mana datangnya warna kulit unta itu?" Kemudian Badui itu menjawab, "Ya Rasulullah, menurutku dulu ada induknya yang berwarna demikian." Nah, kemudian Rasulullah pun berkata, "Mungkin juga anakmu juga telah mewarisi kulit salah seorang nenek moyangnya." Ya, jadi walaupun mungkin berbeda dari orang tuanya, bisa saja dia mewarisi dari nenek moyangnya, dari neneknya atau kakeknya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.